Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Begitu juga mama papa yang ikut serta mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kalau tubuh kami sehat, kami bisa bersuka cita, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami, biar kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti adik-adik luar biasa ya. Pasti semua sehat, semua semangat. Kakak mau ingatkan kembali, minggu yang lalu Kak Juli menyampaikan cerita firman Tuhan tentang pedang. Ya, apa guna pedang adik-adik? Ya, pasti adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu. Pedang itu digunakan untuk berperang dikala berperang. Tapi hari ini kakak mau ingatkan, guna pedang ada untuk kebaikan, ada juga untuk yang tidak baik. Jadi mulai hari ini gunakan pedang untuk kebaikan, yaitu tubuh adik-adik. Seperti cerita minggu yang lalu, tubuh adik-adik itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau dengar cerita masih dalam Roma 6 ayat 13. Dan kita mau ayat 13b yang kita dengar hari ini, yaitu di firman Tuhan katakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi segala kebenaran. Ya, kebenaran berarti kalau adik-adik mendengar kata kebenaran ada kesalahan. Ya, hari ini kalau salah berarti itu dosa. Kakak mau ingatkan apa saja adik-adik yang termasuk dengan dosa. Coba adik-adik, dosa itu apa aja? Apakah dosa itu mencuri? Ya, betul. Adik-adik, dosa itu mencuri. Apakah dosa itu berbohong? Iya, dosa itu berbohong. Siapa di sini? Kakak mau tanya, yang pernah berbohong, angkat tangannya. Ya, semua pernah berbohong. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kalau kita pernah berbohong, hari ini kita mau belajar untuk kita tetap ada dalam kebenaran, tidak berbohong lagi. Katakan pada diri kita masing-masing, yuk, aku gak mau loh bohong lagi. Karena apa? Kalau aku bohong, aku tidak menjadi pedang kebenaran. Ya, mau adik-adik menjadi pedang kebenaran kan? Pasti semuanya mau. Tadi kalau dikatakan dosa itu adalah yang melakukan tidak baik, itu apa? Tubuh kita. Coba lihat tubuh kita. Atau di samping mama papa ya, atau samping kakak adiknya, coba lihat tubuh mamanya atau papanya, atau juga adiknya kakaknya. Utuh ya, ada apa aja? Ada kepala, ada apa lagi? Ada juga telinga, ada juga mata, ada juga kaki dan tangan. Tuhan mau adik-adik coba pegang matanya. Tuhan mau mata kita gunakan untuk memuji Tuhan. Mata kita itu melihat ciptaan Tuhan yang indah, melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang coba lihat mulutnya temennya atau kakaknya atau mamanya. Mulut, ayo mulut, buka mulutnya. Coba ucapkan kata amin. Amin.
Iya, mulut kita gunanya untuk memuji Tuhan, mengaminkan apa yang baik yang Tuhan ingin lakukan kepada kita. Dan kita juga bisa menggunakan telinga itu untuk mendengar firman Tuhan, mendengar puji-pujian untuk Tuhan. Dan hari ini kakak mau cerita tentang tubuh kita yang kita akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, tangan kita itu bukan untuk memukul adik. Siapa sih ini suka? Yuk, kakak lihat ada yang suka ini colek-colek temennya saat ibadah. Ayo, ini tadi lagi doa, ada nggak colek-colek adiknya, ganggu adiknya? Nah, kalau mau tangannya memuji Tuhan, tepuk tangan dong. Ayo, coba kita tepuk tangan. Adik-adik tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Gunakan tangan dan mulut kita memuji Tuhan, katakan haleluya, dan kita bertepuk tangan. Memang susah ya kalau mau ibadah aja, Kak. Kami selalu diajak temen dong bermain. Ya benar. Tapi kalau kita mau ibadah itu kita harus lawan. Kita harus lawan iblis yang menggoda kita untuk bermain. Kalau mau ibadah, aku masih ngantuk. Ayo, siapa sini masih ngantuk katanya saat dibanguni mamanya, saat dibanguni kakaknya, ibadah sekolah minggu, ngantuk, matanya itu dibuka dan kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa di sini yang mengenal kupu-kupu? Kakak mau cerita tentang kupu-kupu. Iya, kupu-kupu itu pasti disukai semua adik-adik ya. Kenapa? Karena cantik. Tapi adik-adik ingat, kupu-kupu yang adik-adik sukai itu berasal dari telur. Telur itu tidak bisa apa-apa. Dan setelah jadi telur, kupu-kupu jadi ulat. Iya, ini kakak lihat semuanya gitu ya, karena kakak cerita ulat, semuanya merasa jijik. Ada yang bilang gini, aduh Kak, ulat itu tukang makan bunga-bungaku Kak. Iya benar, tapi adik-adik tahu, walaupun ulat itu tidak disukai orang, dia tetap tumbuh, dia tetap menjadi ulat yang gemuk. Setelah itu dia menjadi kepompong. Ini saat dia menjadi kepompong, adik-adik tahu banyak yang tidak suka kepadanya lagi. Kenapa? Mereka melihat itu, loh, ini kan kayak kayu, tidak ada kehidupan dalam kepompong. Tapi dia walaupun diomongi semua orang, semua kita bilang itu jelek, kepompong jelek, tetapi kepompong tetap jadi dirinya. Dia diam. Coba kalau pas kepompong kakak bilang, ih jelek kali kepompongnya, dia denger ya kan? Dia denger, dia bilang, Kak Juni ini, dia berontak keluar. Dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang cantik, tapi dia diam, dia berdoa, dia menjadi yang terbaik. Saat kepompong menjadi kupu-kupu, semua orang melihat, ih kupu-kupunya datang cantik. Bahkan ada dibilangnya, kalau ada datang kupu-kupu ke rumah adik-adik, katanya mau datang tamu. Bener itu, kupu-kupunya datang ya, tamunya kupu-kupu ya adik-adik. Jadi kupu-kupu itu selalu disukai orang. Padahal tadi pas jadi ulat dia nggak disukai loh. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu rajin beribadah, banyak ya yang menjadi tantangan, yang menjadi godaan untuk ikut sekolah minggu. Tetap jadi sekolah minggu yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita seperti kupu-kupu disukai semua orang. Ya, hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan yang terakhir kita dengarkan dari kitab Roma 2
Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau mau kita beribadah dengan ibadah yang sejati, adik-adik, persembahkanlah tubuh kita untuk Tuhan. Saat berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami anak-anak sekolah minggu untuk kami lebih lagi hidup dalam rencana Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Gunakan Tuhan di masa kanak-kanak kami ini untuk kami bisa rajin beribadah. Tubuh kami bisa kami gunakan memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa buat orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka Tuhan Yesus dalam usaha mereka, kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami, biarlah Engkau berkati dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat kedua tangan kita, papa mama angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Bapa kita di sorga. Kita arahkan hati kita, biarlah kita terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.